Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh bersama Tuhan. Kuat karena Tuhan. Besar, imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Luar biasa penyertaan Tuhan hingga saat ini. Kita sudah berada di awal bulan Desember, bulan penghujung tahun 2023. Sungguh kita sangat bersyukur. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang menyertai perjalanan hidup kami. Senantiasa firman Tuhan menjadi pegangan untuk dapat berperilaku dengan baik dan benar. Ajarlah kami ya Tuhan memahami firman sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Hari ini Minggu 3 Desember 2023, atas firman Tuhan dari Roma 13 ayat 11 sampai 14 dengan tema hidup dengan syukur. Adik-adik tahu tidak? Ada 3 pembagian jenis waktu atau masa, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Waktu lampau berarti sudah berlalu dan sudah terjadi. Waktu sekarang berarti yang sedang berlangsung atau terjadi saat ini.
Sedangkan waktu yang akan datang adalah waktu atau masa yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Pembagian waktu ini sangat penting untuk menjelaskan berbagai hal secara rinci sehingga memudahkan kita memahami atau mengerti sesuatu. Bagi yang sudah tahu bahasa Inggris, pasti sudah belajar tentang kata atau kalimat yang mana yang dapat dipergunakan sesuai untuk waktu lampau, sekarang maupun yang akan datang. Misalnya, Tono mencuci piring. Dari kalimat itu, adik-adik ada yang tahu kapan Tono mencuci piring? Apakah Tono sudah selesai mencuci piring? Ataukah Tono sedang mencuci piring? Ataukah Tono belum mencuci piring? Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita terjemahkan Tono is washing plate. Artinya Tono sedang mencuci piring. Berarti waktunya sedang berlangsung atau waktu sekarang. Meskipun tidak diberitahukan waktunya. Kalimat itu tidak dipahami sebagai yang masa lampau atau masa yang akan datang. Karena sudah jelas dari penggunaan jenis kata sekarang, yaitu is washing. Memahami pembagian waktu membantu kita untuk bersiap-siap, untuk berencana, dan untuk mengambil keputusan secepat mungkin. Dalam firman Tuhan kita kali ini mempelajari tentang waktu agar kita bersiap-siap untuk hidup dengan sopan, agar kita berencana untuk hidup dengan sopan, dan agar kita mengambil keputusan tepat, yaitu hidup dengan sopan. Hidup dengan sopan berarti hidup atau berperilaku sesuai aturan yang benar, yakni berkenan bagi Tuhan. Hidup dengan sopan harus kita lakukan. Begitulah firman Tuhan. Mengapa? Pertama, karena sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Keselamatan maksudnya hari Tuhan atau hari kiamat. Hari di mana Tuhan menyatakan diri sebagai penghakim dunia untuk menghukum orang-orang yang tidak percaya di neraka dan membahagiakan orang-orang yang percaya di surga. Jadi saat ini kita sudah dekat dengan masa yang akan datang. Kita sudah dekat dengan masa kiamat. Kita sudah dekat dengan masa di mana Tuhan akan menghukum orang yang tidak percaya. Kita sudah dekat dengan masa di mana Tuhan membahagiakan orang yang percaya. Mari kita bandingkan misalnya. Kita berjarak 1 kilometer dengan api dan kita berjarak 1 meter dengan api. Mana lebih dekat? Tentu saja yang berjarak 1 meter. Nah, kalau kita dekat atau berjarak 1 meter dengan api, kita harus bersegera mengambil keputusan yang tepat untuk bisa menghindari atau melewati api. Sedangkan kalau kita berjarak 1 kilometer dengan api, tentu kita akan berjalan santai, tidak siap-siap menghindari jalan sebab belum melihat api. Jadi kita harus segera memperbaiki tindakan-tindakan hidup kita yang tidak sopan, karena hari di mana Tuhan menghukum ketidaksopanan sudah dekat. Namun orang-orang yang bertindak sopan akan dihadiahkan hidup kekal. Jadi segeralah bertindak sopan. Jangan berlama-lama dalam tindakan yang tidak sopan agar kita ikut diselamatkan oleh Tuhan. Kedua, firman Tuhan menggambarkan bahwa waktu sekarang sudah jauh malam, sudah dekat pagi yang akan memberikan terang. Jadi kita harus siap-siap untuk bangun dari tidur. Malam adalah gambaran kehidupan manusia yang tersembunyi, tidak kelihatan melakukan dosa. Semua orang melakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Tidak ada orang yang dengan terang-terangan mencuri, kan? Sembunyi-sembunyi dia mencuri agar tidak kelihatan pada orang lain. Sebab kalau kelihatan pada orang lain, maka dia akan ditangkap
orang Kristen agar segera meninggalkan perbuatan tidak sopan. Karena itu akan memperlihatkan diri kita yang tidak baik. Jadi adik-adik, mari kita segera meninggalkan ketidaksopanan sikap kita agar Tuhan menyelamatkan. Mari kita sebutkan beberapa tindakan sopan, yaitu menyebutkan kata-kata yang menghibur atau menguatkan. Jangan kata-kata yang menghina, mencela, atau kotor lainnya. Kedua, menyebutkan sebutan kakak, abang kepada orang yang lebih dewasa, atau panggilan tulang, namburu, atau opung kepada yang lebih tua. Tiga, meludah di kamar mandi. Jangan meludah di sembarang tempat seperti di tengah banyak orang, di lantai kelas, atau di dalam ruangan. Yang keempat, menghormati nasihat orang tua. Jangan melawan anjuran orang tua. Yang kelima, berpakaian dengan rapi. Tentunya jangan telanjang. Keenam, mau meminta maaf ketika sudah menyadari kesalahan diri sendiri. Tujuh, menjaga benda atau barang milik sendiri dan tidak mengambil benda atau barang milik orang lain. Dan yang kedelapan, mengucapkan terima kasih atas pertolongan teman atau sesama. Demikian beberapa contoh tindakan sopan. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat untuk memilih dan memutuskan tindakan-tindakan yang sopan. Mari kita berdoa. Kiranya firman-Mu meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami yang Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan pada minggu kita hari ini dari Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup